Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa bertemu dengan antum semuanya di video saya ini. Di pagi ini saya punya 4 tips bagaimana caranya menghafal kosakata baru dalam bahasa Arab. Karena menurut para pakar bahasa ya, ketika kita ingin menguasai suatu bahasa, bahasa Arab dalam hal ini, itu ada 3 komponen. Yang pertama kita tahu kosakatanya, itu mempunyai peran sekitar 35%. Kemudian yang kedua adalah kaidah atau grammarnya, itu juga 35%. Kemudian yang ketiga adalah tatbik atau penguasaan. Kalau ketiga-tiganya itu sudah dikuasai, antum bakal bisa menggunakan bahasa tersebut. Jadi yang pertama kembali ke kosakata. Ada 4 tips bagaimana caranya menghafal kosakata baru. Yang pertama adalah membuat buku saku untuk menulis kosakata yang baru didapatkan. Misalnya nih, habis baca kamus, kemudian nemu kata baru, tulis di buku sakunya. Misalnya habis dapat kata baitun, baitun artinya rumah, tulis. Nih, kayak gini contohnya. Nah, baca ketika waktu senggang, contohnya ketika menunggu angkot, menunggu bis menuju ke tempat kerja, tempat sekolah, tempat saudara. Itu ketika berjalan kita kan nggak terlalu sibuk banget ya, kita cuma ikut dengan kendaraan, jadi kita baca-baca. Atau ketika ada waktu luang dari kerjaan, habis ngurus anak, itu kita baca. Kemudian yang kedua adalah dengan membuat poster yang berisi kosakata bahasa Arab, kemudian kita tempelkan di dinding. Contohnya seperti ini. Saatun. Saatun itu artinya jam, bisa jam dinding. Kita tempelin nih. Nah, ketika kita lewat, kita lihat tulisan ini, insya Allah itu bakal teringat di dinding atau di bendanya. Misalnya dinding, haitun. Haitun itu dinding. Atau misalnya pintu, babun. Babun tempel di pintu. Nah, ketika kita akan keluar buka pintu, otomatis kita baca tulisan tersebut dan itu bakal masuk ke dalam otak. Sedangkan yang ketiga adalah mempraktekkan kata yang baru kita dapat ke dalam kalimat sederhana. Misalnya nih, kita baru tahu kalau bahasa Arabnya buku itu kitabun. Coba kita pakai ya, gak usah panjang-panjang deh, cukup yang singkat kayak hada, ditambahin hada, artinya ini. Jadi hada kitabun, ini adalah kitab. Atau ganti kosakata yang lain, kolamun, pena. Hada kolamun. Yang lain, baitun, rumah. Hada baitun. Nah, itu ditulis sebagai percakapan singkat di buku juga. Kemudian yang keempat adalah kita mencari tahu sinonim atau muradif ya. Istilah bahasa Arabnya itu muradif, mutaradifat. Satu kata dalam bahasa Arab itu terkadang mempunyai beberapa nama yang lain. Contohnya, kata singa atau asad, menurut pakar bahasa Arab itu dia punya 300 sinonim. Banyak banget. Atau yang lain, contohnya gandum. Gandum itu dinamakan albur. Tapi dia punya sinonim yang lain kayak al-hintoh atau al-qamah. Kemudian kalau fiil kata kerja bisa contohnya jalasa, duduk, dan qa'ada. Itu juga duduk. Tapi sebenarnya ya walaupun itu sinonim, dalam bahasa Arab itu ada beberapa perbedaan. Contohnya jalasa sama qa'ada. Jalasa itu dia keadaan duduk setelah berdiri. Setelah berdiri baru duduk.
Kalau qa'ada itu dia dari berbaring, bangkit, kemudian duduk. Kemudian juga khosyah sama khauf. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sama diterjemahkan sebagai takut. Tapi berbeda di situ. Kalau khauf itu kita sekedar takut aja. Takut kepada sesuatu yang membahayakan kita. Takut sama binatang buas, takut sama orang gila misalnya. Kalau khosyah itu rasa takut yang disertai pengagungan kepada orang yang kita takutin atau kepada zat yang kita takutin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu para ulama karena mereka mengetahui Allah, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tips bagaimana kita bisa menghafal kosakata baru. Yang pertama tadi, buat buku saku. Yang kedua, bikin poster. Yang ketiga, praktekkan dalam percakapan sederhana. Kemudian yang keempat, banyak mengetahui sinonim kata dalam bahasa Arab. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.